Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Peradaban, ruang ngobrol bagi mahasiswa. Nah, kenalin namaku Salman Adinata. Nah, jadi kita hari ini tuh akan membahas suatu topik yang mungkin sering muncul dan sering dibahas oleh mahasiswa, mungkin terutama bagi mahasiswa baru, yakni kenapa sih kita harus ikut organisasi dan apa organisasi itu masih relevan gitu. Karena kan sekarang kita banyak nih opsi-opsi lain kayak misal ada MSIB, ada magang dan sebagainya. Nah, organisasi ini apakah masih penting gitu bagi mahasiswa di era sekarang? Nah, kebetulan kita hari ini ngundang teman kita yang mungkin sudah anggapannya praktisi di bidang organisasi, terutama di FEB UGM. Nah, mungkin kita bisa langsung perkenalan sama Mas siapa? Halo, perkenalkan teman-teman, nama aku Gazi. Dari jurusan apa? Angkatan Kebetulan berapa? aku dari jurusan Ilmu Ekonomi, angkatan 2023. Nah, sekarang kebetulan menjabat sebagai apa nih? Alhamdulillah barusan diamanahkan menjadi Ketua Senat FEB UGM gitu. Alhamdulillah baru terpilih. Nah, mungkin aku pengen tahu nih, kan tadi seperti yang udah aku bilang kayak di era sekarang kan banyak pilihan tuh antara organisasi, ada event, ada lomba. Bahkan sekarang pilihannya ada banyak, ada magang. Kemarin sempat ada ISMA juga. Nah, kenapa kamu masih tertarik gitu untuk ikut organisasi? Ya, lagi-lagi kita di sini punya namanya suatu tridharma, Mas Salman ya. Oke, Tridharma siap. perguruan tinggi, salah satunya adalah pengabdian gitu kan. Nah, salah satu bentuk bagaimana kita tuh bisa mengabdikan diri adalah dengan kita berkontribusi, salah satu di organisasi masyarakat yang pada kita mahasiswa yang disebut sebagai organisasi mahasiswa gitu kan. Nah, salah satunya yang saya pilih adalah tadi Senat Mahasiswa begitu, Siap. saya masuk FEB dan memang kontribusi tersebut tak lekang pula dari sebuah keinginan untuk bisa mengembangkan diri gitu kan. Oke. Karena bisa kita lihat walaupun segelintir apapun banyaknya tawaran-tawaran kegiatan di luar sana, terutama yang basisnya dari kampus Merdeka seperti Betul. MSIB, ISMA, kemudian dari magang Merdeka dan sebagainya gitu kan. Ada satu hal yang perlu kita punya juga adalah tentang bagaimana suatu kepemimpinan gitu. Karena kalau ketika kita magang, ketika kita mungkin exchange dan sebagainya, belum tentu kita mendapatkan skill kepemimpinan begitu. Karena bisa dikatakan kalau misalnya kita MSCB ya kita full kerja gitu kan. Kita Betul. kerja, kita ya mungkin di situ dapat insight profesional. Cuma belum tentu ketika nanti kita sudah ada di dunia kerja, kita bisa menjadi seorang trainer, seorang manajer gitu. Ya paling mentok mungkin hanya sekedar seorang profesional gitu. Nah, organisasi merupakan suatu nilai tambah teman-teman buat teman-teman yang kiranya ingin fokus juga terhadap dunia profesional. Karena di samping kita tetap harus bisa memiliki ilmu pun pengetahuan, kita juga punya pengalaman dan juga skill terhadap pengelolaan masyarakat kita. Karena memang kita tahu dan kita paham betul bahwasanya suatu bentuk skill ataupun pengetahuan kita terhadap profesionalisme itu kan sangat membantu kita dalam karir nanti kita ke depannya. Betul. Sepakat. Namun dengan karir tersebut tentunya tidak akan bisa cukup kalau misalnya kita nggak punya kepemimpinan gitu kan. Betul. Siapa yang akan kita pimpin kalau misalkan ya kita hanya menguasai tentang manajemen staff gitu kan. Betul. Cara-cara teknis saja begitu, Mas. Nah, mungkin aku juga pengen tahu nih, dari berbagai banyak organisasi mahasiswa di FEB maupun UGM, kenapa kamu fokusnya ke BPM atau Senat FEB UGM? Karena menarik ya, mungkin satu gambaran sedikit tentang struktur organisasi di mahasiswa FEB UGM begitu. Oke. Satu hal menarik gitu kan, memang sejauh ini kita mengetahui bahwasanya ada student government yang sama-sama kita praktikan di berbagai organisasi tingkat mahasiswa begitu. Di bagaimana sebuah kalau istilahnya main negara-negaraan gitu ya, Negara-negara. negara-negaraan gitu kan. Jadi ada bagian eksekutifnya ataupun presidennya, kemudian ada legislatifnya sebagai legislator dan Berarti sebagainya. kamu DPR-nya? Nah, cuman kita mencoba untuk bisa mereduksi hal tersebut gitu, karena kita pikir pula benar terhadap apa namanya yang dikatakan oleh sebagian besar mahasiswa memang banyak sekali organisasi yang sudah tidak relevan dan kami sadar hal itu gitu. Makanya untuk hal tersebut kita coba untuk bisa mengalokasikan gitu kan. Bagaimana organisasi mahasiswa adalah suatu bentuk inkubasi yang masih tetap relevan terhadap kebutuhan zaman. Jadi student government menurut kami bukan suatu hal yang bisa kami praktikkan lagi ketika melihat demand teman-teman adalah demand karir gitu kan.
Jadi kami untuk menginisiasi dengan kerjasama tidak hanya melalui senat gitu kan, teman-teman yang ada di BEM, di himpunan jurusan dan sebagainya, kita sama-sama kolaborasi bagaimana FEB UGM menjadi fakultas pertama yang menerapkan nanti corporate system, industrialisasi organisasi, yang di itu sangat relevan terhadap karir path ke depannya. Jadi kita bekerja itu bukan sebagai, mungkin istilah kasarnya, bukan sebagai PNS gitu, Oke. tapi sebagai seorang corporate gitu. Corporate, Nah, betul. jadi sistem kerjanya adalah apa? Senat itu sebagai seorang komisionernya dalam layaknya sebuah perusahaan gitu, dan BEM itu sebagai seorang direkturnya gitu. Jadi yang mengeksekusi segala macam program kerja dan sebagainya adalah BEM gitu kan, dan Senat adalah melakukan hal tindakan-tindakan yang basisnya adalah komisionaris seperti misalkan supervisi, anggaran, kemudian juga dari auditing dan sebagainya begitu, sehingga nanti masing-masing punya demand-nya begitu. Ada check and balance yang itu bisa terjadi layaknya sebuah perusahaan begitu. Nah, oke. Wah, menarik banget. Nah, tapi mungkin kalau misal dari pandanganmu sendiri, kira-kira apa dampak nyata yang bisa dibawa oleh pengalaman dari organisasi yang mungkin tidak didapatkan dari misal orang yang fokusnya ke magang aja gitu? Menurutku organisasi itu the next level of karir gitu ya. Jadi kalau misalkan kita punya pengalaman magang, punya pengalaman dalam bidang industri, misal begitu ya. Oke, itu suatu hal yang great gitu, suatu hal yang bagus gitu. Cuman akan kurang dan tidak ada eskalasinya kalau misalnya kita tuh tidak berorganisasi. Kita tidak mengerti, tidak paham tentang cara bagaimana memanajemen suatu skill yang kita punya atau skill orang-orang yang kita miliki begitu. Pada akhirnya mungkin khususnya teman-teman FEB ya, kita tidak hanya dididik sebagai seorang korporat, tidak dididik sebagai seorang yang bekerja secara profesional, tapi juga sebagai seorang manajer gitu. Manajernya harus bisa banget tentang bagaimana mengelola SDM yang dia punya. Tidak hanya SDM, finansial, kemudian juga potensi dan sebagainya, itu perlu sekali untuk bisa dikelola. Kayak sistem pengelolaan tersebut yang kita pelajari dari sebuah manajemen organisasi begitu. Oke, menarik. Nah, mungkin kira-kira dari Mas Gazi nih pendapatnya kira-kira apa gitu tantangan organisasi mahasiswa sekarang gitu yang mungkin dalam menarik minat mahasiswa-mahasiswa dalam masuk ke dalam organisasi, kan sekarang apalagi banyak gitu kompetitor dari organisasi mahasiswa ini sendiri. Tantangan kita terbesar adalah bagaimana kita bisa menjadi seorang pembelajar yang cepat. Jadi pembelajar dan pengalaman yang cepat gitu. Karena kalau misalnya kita tidak bisa belajar dengan cepat, akan mudah terdisrupsi dengan hal-hal lain gitu. Akan banyak sekali kompetitor organisasi lain yang mungkin lebih prefer untuk bisa meraup market yang lebih besar nantinya gitu. Dan kalau misalnya kita tidak berpengalaman dengan cepat pula, ya kita akan kalah berpengalaman dengan organisasi lain yang barangkali itu lebih jauh track record-nya dibandingkan kita. Makanya di sini perlu adanya suatu bentuk pembelajaran taktis begitu. Baik dari kita untuk bisa mengadopsi sistemasi perusahaan sehingga itu bisa diterapkan dalam organisasi, ataupun kita ya belajar untuk bisa menyesuaikan bagaimana organisasi ini bisa available terhadap permintaan kerja yang ada di perusahaan gitu. Sehingga kita organisasi mahasiswa itu sebagai labor production nantinya. Betul. Labor production yang akan menghasilkan SDM unggul supaya siap untuk dalam bertarung di dunia kerja nantinya gitu. Oke, menarik. Ya, mungkin pasti kan banyak gitu mahasiswa-mahasiswa angkatan 2024 yang mungkin nanti ke depan juga 2025 yang akan masuk. Pasti mereka juga menghadapi kebingungan gitu. Kira-kira mereka tuh harus masuk organisasi yang mana atau mereka harus menempuh jalan yang mana di awal perkuliahan itu. Nah, mungkin dari kamu ada nggak kira-kira suatu kalimat yang bisa memikirkan mereka gitu. Kira-kira kenapa sih urgensinya apa gitu? Kenapa mereka harus masuk organisasi mahasiswa dan kenapa harus ke BPM gitu? Sekali lagi, masa di awal sebagai mahasiswa ataupun maba ini masa yang sangat-sangat eksploratif gitu ya teman-teman ya. Teman-teman itu bahkan bisa sampai ikut 13 organisasi, 9 kepanitiaan dan sebagainya. Itu luar biasa kalau teman-temannya sangat semangat ya. Cuman ketahui nanti dalam masa pencarian tersebut 1 tahun itu teman-teman harus bisa menetapkan kira-kira mana sih tempat-tempat yang strategis yang teman-teman tuh bisa kelola, yang teman-teman tuh bisa menjadi top leader yang di sana gitu. Karena
Percuma teman-teman kita ikut banyak organisasi tapi hanya sebagai staff ataupun hanya sebagai kadif misalkan. Nah, perlu dipastikan teman-teman di tahun berikutnya teman-teman jadi seorang yang aktif di organisasi pun itu sebagai top leader di sana. Bagaimana menjadi seorang yang memberikan keberdampakan yang paling besar yang ada di organisasi tersebut gitu. Sehingga nantinya ada pengelolaan tertentu yang teman-teman tuh dapatkan gitu, beneficial dapat. Jadi ada efisiensi dan efektivitas tenaga yang teman-teman berikan. Sehingga kalau misalnya dalam teori ekonominya kan kita istilahkan time itu sebagai budget gitu. Budget okay. Di 24 jam hour itu 40 hour itu 24 hour itu adalah budget kita. Nah, perlu kita melakukan budget constraint di sana. Cara melakukan budget constraint adalah dengan cara bundling gitu. Kira-kira organisasi mana aja, peer organisasi mana aja yang kira-kira bisa kita sandingkan sehingga bisa mendapatkan budget constraint nanti di organisasi tersebut gitu kan. Nah, mungkin salah satu preferensi teman-teman bisa nanti mulai di senat mahasiswa FEB begitu. Dengan apa ya teman-teman kalau misalnya terutama untuk teman-teman akuntansi dan juga kenapa tuh? Ilmu ekonomi. Karena aku melihat begini, ada 3 pembagian tentang cara berpikir 3 jurusan ini. Wah, gimana nih, menarik. Kalau manajemen ini lebih kepada seorang inovator gitu. Inovator. Orang yang selalu berinovasi dan sebagainya. Kalau akuntansi adalah seorang yang teliti gitu. Betul. Kalau ekonomi adalah seorang yang kritis. Wah, menarik. Itu sesuai dengan lingkup kerjanya. Makanya ini senat ini sangat terbuka untuk teman-teman yang tadi teliti dan kritis gitu kan. Karena kita banyak sekali program-program yang tidak langsung eksekusi, tetapi kita memantau program yang sudah dilakukan oleh tempat lain. Seperti misalnya menjadi seorang supervisor, menjadi seorang auditor, menjadi seorang financial planning, itu akan sangat cocok untuk terutama untuk teman-teman akuntansi dan teman-teman ilmu ekonomi gitu. Dan juga untuk manajemen isu gitu kan, bagaimana kita bisa menetapkan suatu isu ataupun ya memanajemen isu tersebut sehingga bisa disampaikan nanti ke publik. Itu ya tentunya teman-teman ekonomi harus bisa paham betul tentang bagaimana menyampaikan ataupun meneliti isu terhadap apa yang telah terjadi dan bagaimana menyampaikan itu ke publik gitu. Jadi semua organisasi punya supply and demand-nya masing-masing gitu. Sama kayak mungkin BEM itu akan lebih relevan mungkin teman-teman manajemen. Betul. Ataupun senat ya mungkin lebih relevan terhadap teman-teman akuntansi dan ilmu ekonomi begitu. Oke. Menarik. Tapi mungkin dulu waktu dari awal Mas Gazi dari awal kuliah kira-kira proses perjalanan sampai menemukan oh aku cocoknya di BPM, cocoknya di senat gitu. Kan pasti banyak mahasiswa baru yang masih bingung gitu. Kira-kira mereka itu maunya kemana, arahnya kemana. Nah, dalam perjalanan itu kira-kira Mas Gazi caranya gimana sampai menentukan BPM, senat? Untuk cara ini masa takdir teman-teman. Jadi masa takdir ini artinya apa? Kita pastikan diri kita akan selalu fit dan all in terhadap setiap amanah yang diberikan kepada kita. Okay. Apapun itu bentuknya. Baik itu mungkin di senat, mungkin di BEM, atau mungkin di organisasi keislaman dan sebagainya. Dan ketika kita sudah mendapatkan amanah yang baik gitu, menjalankan amanah dengan baik, disitulah kita bisa menemukan sebenarnya kita akan ke arah mana gitu. Ya pada akhirnya ada beberapa teman mungkin yang punya track record bagus di BEM, ada yang punya track record bagus di senat dan sebagainya, dan disitulah tempat mereka berdinamika nanti ke depannya gitu. Berdinamika dan pada akhirnya akan menemukan oh ternyata saya akan ke arah sini, saya akan mengabdikan saya di sini dan sebagainya. Dan tentunya hal tersebut harus dilandasi keyakinan bahwasanya memang apa yang telah diamanahkan oleh dia itu yang terbaik gitu. Jangan bahasanya kayak terlalu rakus gitu kan. Jadi FOMO biasanya. FOMO gitu kan. Jadi kayak dia udah di sini terus daftar lagi tempat lain dan sebagainya. Jadi nggak fokus gitu. Ibaratnya kalau misalnya kita mau mensimbolisasikan sebuah organisasi itu layaknya sebuah nilai angka 0 gitu kan. Dan bagaimana kita menjaga amanah dan menjaga kepercayaan orang lain tuh ada 1. Okay. Kalau misalkan kita banyak ikut organisasi, akan semakin banyak 0 yang akan kita dapatkan. Dengan catatan apa? Kalau misalkan kita punya 1 di depannya, angka 1 itu akan membutuhkan 1.000, 10.000, 1 juta dan sebagainya. Itu akan semakin besar. Cuman ketika kita ikut banyak sekali organisasi, namun angka 1 yang di depan tidak bisa kita jaga, semua akan 0. Jadi 0. Jadi nggak ada apa-apanya. Nggak ada harganya. Nggak ada harganya. Itu
catatan penting buat teman-teman. Apapun organisasi teman-teman yang akan teman-teman ikuti nantinya begitu. Oke, menarik. Nah, mungkin lebih ke aku pengen tanya kayak mungkin dari mahasiswa yang misal udah mantap nih pengen masuk organisasi mahasiswa. Nah, mungkin tips and triknya gimana nih biar bisa keterima dan biar bisa lolos gitu. Be yourself, jadi dirimu saja gitu. Karena pada akhirnya seorang recruiter itu nggak akan pernah tentu ada kualifikasi tertentu, cuman satu hal yang recruiter itu pengen dari suatu orang adalah bagaimana seseorang itu pengen belajar. Karena ya terutama di organisasi mahasiswa kita paham kita masih sama-sama belajar, kita masih sama-sama nggak tahu, kita masih sama-sama miss. Cuman satu hal yang kita tuh pengen dari seseorang yang ingin ikut organisasi adalah bagaimana dia percaya diri, dia menjadi diri sendiri, dan dia siap untuk bisa punya keinginan kuat untuk bisa berkontribusi dalam suatu organisasi begitu. Oke, menarik. Ya mungkin kalau misal aku boleh simpulkan ya, berarti memang di berbagai ada opsi di era sekarang yang mana ada magang dan sebagainya, organisasi mahasiswa ini masih tetap relevan gitu ya, karena memang di sini menawarkan hal-hal lain kayak misal bagaimana kita belajar untuk manajerial, bagaimana cara kita untuk mengelola tim dan sebagainya yang mungkin tidak dapat di magang gitu. Ya mungkin sebenarnya cukup menarik sih, dan itu mungkin menjadi salah satu mungkin saran bagi teman-teman mahasiswa yang mungkin masih bingung untuk memilih apa jalan karir di perkuliahan ini gitu ya. Mungkin sebelum kita tutup podcast kali ini, mungkin dari Mas Gazi ada kalimat penutup gitu untuk teman-teman penonton di sini. Baik, berkaitan tentang relevansi organisasi teman-teman. Relevansi organisasi itu bukan karena organisasi yang tidak relevan lagi, tapi kita yang tidak pintar dalam mengelola organisasi sehingga membuat organisasi itu tidak relevan lagi terhadap permintaan yang ada di publik pada hari ini. Maka be kreatif, jadilah seseorang terus kritis, seseorang yang terus berinovasi dan berpikir kreatif, sehingga kreativitas tersebut akan menjadi output positif yang akan memberikan keberdampaan lebih besar kepada masyarakat. Oke, menarik ya. Mungkin sebelumnya dari saya ucapin terima kasih banyak buat Mas Gazi karena udah menyempatkan waktu dan sharing-sharing kepada teman-teman semua gitu ya. Mungkin kedepannya kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya.